Halo semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran pengantar akuntansi 2 dengan materi laporan keuangan untuk korporasi. Pertama-tama, kita akan membahas perbedaan antara laporan keuangan antara perusahaan jasa dan perusahaan korporasi. Kedua perusahaan ini memiliki beberapa perbedaan yang tidak boleh dihilangkan antara laporan keuangannya. Namun, perbedaan yang paling besar terletak pada laporan posisi keuangan dan laporan perubahan modal. Laporan posisi keuangan. Dalam laporan posisi keuangan, penyusunan laporan untuk korporasi kurang lebih sama dengan penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan jasa. Hanya saja, untuk korporasi memiliki beberapa perbedaan dalam menyusun laporan bagian ekuitas. Terdapat dua metode untuk melaporkan ekuitas pemegang saham untuk laporan posisi keuangan atau neraca, yaitu dalam metode 1, setiap kelas saham dilaporkan diikuti dengan akun modal divisor terkait, lalu laba ritahan kemudian dilaporkan diikuti dengan pengurangan untuk saham treasury. Sementara untuk metode kedua, akun saham dilaporkan diikuti dengan modal disetor yang dilaporkan sebagai satu item tambahan modal disetor. Laba ditahan kemudian dilaporkan diikuti dengan pengurangan untuk saham treasury. Berikut ini merupakan contoh bagian laporan posisi keuangan pada bagian ekuitas perusahaan korporasi dengan menggunakan metode 1 yang telah dijelaskan sebelumnya. Sementara tabel berikut merupakan contoh bagian laporan posisi keuangan untuk bagian ekuitas pada perusahaan korporasi dengan menggunakan metode 2 yang telah dijelaskan sebelumnya. Alasan bagian ekuitas yang mengalami perubahan paling besar dalam laporan posisi keuangan karena adanya faktor saham dan dividen yang memberikan pengaruh signifikan bagi kondisi kapital perusahaan. Perubahan signifikan dalam ekuitas pemegang saham selama suatu periode juga dapat disajikan dalam laporan ekuitas atau dalam catatan atas laporan keuangan. Hak dan keistimewaan yang relevan dari berbagai kelas saham yang beredar juga harus dilaporkan. Contohnya, termasuk preferensi dividen dan likuidasi, hak konversi, dan hak penebusan. Informasi tersebut dapat diungkapkan di neraca atau laporan posisi keuangan maupun diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal untuk perusahaan jasa berbeda dengan korporasi. Seperti yang telah diketahui, perusahaan korporasi memiliki sistem kepemilikan dalam bentuk saham, dividen, dan lain sebagainya. Informasi-informasi tersebut harus dirincikan sebagai bagian dari ekuitas. Ketika satu-satunya perubahan ekuitas pemegang saham adalah karena laba bersih atau rugi bersih dari dan dividen, laporan laba ditahan sudah cukup. Namun, ketika sebuah perusahaan juga memiliki perubahan dalam akun saham dan modal disetor, laporan ekuitas pemegang saham biasanya disiapkan. Pernyataan ekuitas pemegang saham biasanya disiapkan dalam format kolom. Setiap kolom adalah klasifikasi ekuitas pemegang saham utama. Berikut ini merupakan contoh laporan perubahan ekuitas untuk perusahaan Terex Inc. Dari laporan perubahan modal untuk perusahaan korporasi, kita bisa melihat informasi tambahan seperti dividen, laporan laba ditahan, penerbitan, maupun pembelian kembali saham. Informasi-informasi ini ditampilkan karena merupakan data yang mempengaruhi kondisi kapital dari perusahaan korporasi. Sekian itu saja penjelasan dalam video ini mengenai materi laporan keuangan korporasi. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian yang mendengarkan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.